Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desnovianti. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2023 dengan NIM 11032300001. Potensi sumber daya alam Indonesia sebagai tantangan menuju negara yang maju. Pengertian sumber daya alam sendiri yaitu semua potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kehidupan manusia. Nah, manfaat dari sumber daya alam ini, sumber daya alam memiliki nilai ekonomis dan ekologi yang sangat kuat. Nah, sumber daya ini mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Selanjutnya, peran. Nah, sumber daya sendiri memiliki peran sebagai modal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui atau renewable dan tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Nah, salah satu contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada air, hutan, energi, serta angin. Nah, untuk tidak dapat diperbarui yaitu ada minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia sangatlah banyak dan kaya. Nah, hal ini termasuk mineral yang strategis, barang tambang, sumber daya hutan, sumber daya laut, serta keanekaragaman hayati. Pertama ada sumber daya mineral, di mana air juga memegang peran penting dalam kehidupan dan memiliki yang sangat besar potensi dalam pembangunan suatu negara. Nah, air ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga berguna sebagai air minum bagi manusia. Selain itu, dengan adanya siklus pendek, sedang, dan panjang yang terjadi pada siklus hidrologi air, danau, dan air sungai, dapat menjadikan air ini berkembang pada kehidupan hewan. Nah, hal ini dapat menjadi pangan untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Beberapa komoditas tambang utama yang dimiliki oleh Indonesia antara lain ada batu bara, minyak bumi, gas, emas, nikel, timah, tembaga, bauksit, serta pasir besi. Nah, salah satu contoh daerah penghasil batu bara utama meliputi Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah, batu bara ini digunakan sebagai sumber energi utama untuk menjadikan pembangkit listrik, industri, dan transportasi. Nah, yang menjadikannya salah satu produsen dan eksploatir batu bara terbesar di Indonesia. Memiliki sumber daya hutan yang sangat besar. Nah, hutan Indonesia ini mencakup sekitar 52,3% dari luas wilayah negara Indonesia tersendiri. Nah, hutan ini menemukan hutan yang sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dan hutannya ini sangat lebat. Selain itu, hutan menjadi paru-paru dunia dan penopang air yang jatuh ke tanah agar tidak terjadi erosi. Hutan menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia. Nah, potensi yang didapat atau dihasilkan dari hutan itu yaitu kayu. Nah, Indonesia sendiri tercatat telah menjadi pengeksplor produk kayu terbesar di dunia. Nah, hasil kayunya ini akan diekspor ke India, Bangladesh, Tiongkok, Belanda, Mesir, Singapura, Italia, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada sumber daya laut. Nah, Indonesia ini negara dengan garis pantai yang sangat panjang dan memiliki potensi yang sangat banyak. Kekayaan laut ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai penghasil ikan terbanyak di dunia. Nah, hasilnya mencapai 6 juta ton per tahunnya. Hasil tangkapan ikan pada nelayan nantinya akan diambil oleh perusahaan untuk kemudian diproduksi menjadi bahan makanan lain seperti ikan kaleng atau biasa yang kita makan yaitu sarden dan hasil produksi lainnya. Selain itu juga di laut ada sumber
daya lain, yaitu ada kerang mutiara rumput laut dan karang yang terdapat di lautan Indonesia. Nah, ini dijadikan sebagai potensi kelautan saat ini. Potensi sumber daya hayati yang sangat besar, menjadikannya salah satu negara biodiversitas di Indonesia. Sumber daya hayati ini meliputi berbagai jenis flora dan fauna serta ekosistem seperti hutan tropis, terumbu karang, dan hutan mangrove. Nah, potensi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga pariwisata. Faktor penyebab negara Indonesia belum mengalami maju. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia atau SDM yang masih rendah. Nah, banyak di lingkup daerah-daerah terpencil yang seseorangnya kurang akan pendidikannya. Selanjutnya ada korupsi dan tata kelola pemerintah yang lemah, ketergantungan terhadap sumber daya alam yang mentah. Nah, keempat ada ketimpangan infrastruktur. Nah, ketimpangan infrastruktur ini infrastrukturnya kurang memadai. Ada ketergantungan terhadap sektor primer. Nah, selain itu juga kurangnya investasi di riset dan inovasi dan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Di sini saya memiliki beberapa solusi agar negara Indonesia lebih maju ke depannya. Nah, yang pertama, kita menaikkan pendapat per kapita. Nah, Indonesia masih masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income. Nah, sementara untuk menjadi negara yang lebih maju, pendapatan Indonesia harus berpenghasilan tinggi atau upper income. Nah, selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan membangun sistem pendidikan yang merata dan kualitas keterampilan, dapat memperluas akses pelatihan kerja dan vokasi untuk menghadapi tuntutan industri. Nah, serta guna untuk meningkatkan layanan kesehatan yang terjangkau guna mendukung produktivitas masyarakat. Selanjutnya ada reformasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Nah, dengan kita melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan ini melalui pemberantasan korupsi secara serius dengan penegakan hukum dan penguatan lembaga anti korupsi, modernisasi sistem pelayanan publik bebas teknologi digital, serta penguatan kapasitas daerah dalam pengelola sumber daya dan pembangunan secara efektif. Nah, yang keempat ada penguatan sektor ekonomi dan industri. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, dengan kita mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan melalui eksploitasi yang bijak dan ramah lingkungan, investasi dalam pengembangan energi ini seperti matahari, air, angin, serta perlindungan lingkungan melalui konservasi hutan, laut, dan keberagaman hayati lainnya. Nah, yang terakhir ada inovasi, riset, serta teknologi. Nah, inovasi ini mendorong kita dalam peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, serta mempercepat transformasi digital di berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, dan industri. Baik, cukup itu saja pemaparan materi saya. Dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini merupakan modal besar untuk mendorong kemajuan bangsa, namun tantangan seperti pengelolaan yang belum optimal, ketergantungan pada eksplor bahan mentah, dan kerusakan lingkungan harus segera diatasi melalui kebijakan yang berkelanjutan. Nah, pemanfaatan
penguatan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia dapat mencapai status dengan negara yang maju, bukan hanya negara yang berkembang. Baik, cukup itu saja pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.